Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Surya pada kesempatan kita kali ini. Kita masih akan membahas soal-soal fisika. Ya, kali ini kita masih membahas tentang gelombang berjalan ya. Oke, kita bacakan soal yang akan kita bahas ya. Ini soal yang sangat mendasar ya, supaya kita untuk memahami pertama kali kita tentang gelombang berjalan atau persamaan gelombang berjalan ya. Kita bacakan soalnya. Diberikan sebuah persamaan gelombang Y sama dengan 0,02 sin dalam kurung 10 pt min 2 px dengan T dalam sekon, Y dan X dalam meter. Tentukanlah dari A sampai O ya. Oke, di situ disajikan sebuah persamaan gelombang. Nah, persamaan gelombang itu bentuk umumnya Y sama dengan A sin omega T min Kx, seperti itu ya. Jadi ada 3 variabel ya, kita tulis dulu nih ya. Jadi persamaannya itu Y sama dengan 0,02 sin 10 pt min 2 px gitu ya. Nah, di sini tuh ada 3 variabel, yaitu variabel Y, variabel X, dan variabel T. Nah, Y itu apa? Y itu kan simpangan ya. Jadi posisi suatu titik yang dilalui oleh gelombang, posisi naik turunnya ya, posisi naik turunnya. Tentu saja diukur dari posisi setimbang. Kemudian kalau X itu adalah jarak titik yang dilewati oleh gelombang yang sedang diamati, diukur dari titik asal getaran atau titik asal gelombang ya. Kemudian T di sini adalah waktu getar atau lama waktu titik asal gelombang itu bergetar, gitu ya. Nah, bentuk umum dari persamaan gelombang ini macam-macam, tapi yang populer itu adalah Y sama dengan gitu ya, A sin omega T plus minus Kx gitu ya. Jadi di sini ini sebenarnya ada plus minusnya. Ini plus minus Kx. Kemudian di sini plus minus theta 0. Theta 0 itu adalah sudut fase awalnya ya. Jadi ketika T-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 0, maka sudut fasenya itu adalah theta 0 gitu. Nah, pada persamaan ini, di soal ini berarti theta 0-nya itu tidak ada, atau theta 0-nya berarti 0 ya. 0 derajat. Oke, dari bentuk umum ini, ya ini kan sudah mirip banget ya. Berarti di sini langsung bisa kita tentukan bahwa untuk yang pertama amplitudonya berarti 0,02 gitu ya, 0,02. Di sini satuan Y dan X itu dalam meter ya. Nah, berarti amplitudonya ini saya Oke, jadi amplitudonya gitu ya. Amplitudo berarti sama dengan 0,02 meter. Kenapa meter? Karena sama atau ikut satuan Y ya. Jadi satuan amplitudo itu ikut satuan Y. Kemudian yang B, frekuensi sudut gelombang. Frekuensi sudut itu omega ya. Omega itu istilahnya adalah frekuensi sudut ya. Atau kecepatan sudut ya. Nah, omega itu adalah koefisien T. Nah, koefisien T. Nah, di sini koefisien T itu adalah 10 pi ya. Jadi omega itu adalah koefisien T-nya 10 pi ya.
Nah, tentu saja satuannya radian per sekon. Kemudian tetapan gelombang. Nah, tetapan gelombang itu adalah K ya. Jadi K. Ya, K itu adalah koefisien dari X ya. Koefisien dari X berarti 2pi. Ya. Satuannya kita pakai ya boleh radian per meter ya. Kemudian cepat rambat gelombang berarti V ya. Oh sorry, kita sampai opsi D. Kita mau cari cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang itu bisa kita cari dengan lambda kali F atau lambda dibagi T, tapi di sini karena lambdanya belum muncul ya. Kita pakai yang paling mudah nih. Yang sudah langsung terlihat dari persamaan yaitu apa? Omega dibagi K ya, boleh. Ya. Nah, omeganya tadi adalah 10pi. Gitu. Kemudian K-nya adalah 2pi. Ya, berarti ini 5 meter per sekon ya. Selanjutnya yang E, frekuensi gelombang. Nah, ini baru F ya. Kalau tadi kan frekuensi sudut nih. Frekuensi sudut tuh omega. Kalau frekuensi gelombang tuh F ya. Kita tahu bahwa omega itu kan 2pi F. Berarti kalau nyari F berarti omega dibagi 2pi ya. Omega dibagi 2pi. Oke, berarti sama dengan omeganya 10pi ya dibagi 2pi. Ya. Berarti sama dengan 5 Hz ya. 5 Hz. Kemudian opsi F kita mau cari periode. Nah, periode itu kan kebalikan dari frekuensi ya. Kalau frekuensi udah ketemu ya sudah, berarti dia kan seper F. Berarti seper 5 sekon ya. Nah, atau 0,2 sekon. Gitu. 0,2 sekon. Kemudian lanjut G. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu lambda. Nah, K itu sama dengan 2pi per lambda. Ya. Ya, jadi K itu sama dengan 2pi per lambda. Di sini kita kasih rumus ya. K itu sama dengan 2pi per lambda. Berarti kalau kita mau cari lambda berarti sama dengan 2pi per K ya. Boleh. 2pi per K. Berarti sama dengan 2pi per lambdanya K-nya adalah 2pi juga. Oke, 2pi per 2pi berarti 1 meter. Ya, kenapa meter? Karena ikut satuan X ya. Lambda itu ikut satuan X ya. Kemudian H, opsi H apa ini? Arah rambat gelombang. Nah, karena dia di sini min kx gitu ya. Jadi di sini tandanya minus ya. Ya, berarti arahnya adalah karena dia minus ya, ini minus, maka arahnya adalah ke kanan atau ke sumbu X positif ya. Ke kanan. Ke sumbu X positif ya.
Jadi sebenarnya tanda plus minus ini ya sebenarnya yang paling tepat itu bukan menunjukkan arah gelombangnya ke kanan atau ke kiri ya. Nah, ini sedikit saya kritisi ya. Jadi ini apa namanya? Kita kan punya, coba kita taruh di sini. Ini sebenarnya rumus gelombang itu nanti sebenarnya bisa dijadikan seperti ini. Y sama dengan A sin gitu ya. Ini 2pi per periode ya. Maka di sini nanti kan menjadi T min X per V gitu ya. Jadi misalkan ini ada apa namanya gelombang. Nah, ada gelombang. Misalkan dia merambat ke sana ya. Nah, ini titik A misalkan. Nah, di sini ini misalkan titik P. Nah, ini misalkan titik P gitu ya. Ini bukan titik A, nanti rancu sama amplitudo. Kalau saya kasih nama titik O saja. Titik O ya, misalkan ini titik O nih. Oke. Jadi ini titik asal getarannya itu adalah titik O, kemudian dia merambat ke kanan sampai gelombangnya merambat ke kanan, kemudian titik P ini dilalui oleh gelombang. Maka sebelum terjadi getaran di titik O, maka apa yang titik P itu kan belum bergetar karena kan belum ada gelombang yang lewat gitu ya. Gitu. Jadi persamaan ini Y sama A sin 2pi per T T min X per V itu T di sini itu adalah kalau T besar ini kan periode gelombang. Kalau T kecil di sini itu adalah waktu getar atau lama titik asal atau titik O ini bergetar ya. Jadi T ini adalah lama titik O ini bergetar atau ya bergetar. Artinya dia ya sudah dilewati gelombang ya atau titik yang sudah dilewati gelombang. Atau bisa juga dia memang pusat getarnya memang asal getarnya dari sini. Ya, jadi intinya titik T itu adalah T kecil itu adalah lama waktu titik O ini bergetar. Nah, kemudian kan dia merambat ke kanan, sedangkan P itu berada di sebelah kanannya. Maka kan butuh waktu. Ya, butuh waktu untuk menempuh perjalanan dari O ke P. Nah, waktu dari O ke P, ya, waktu dari O ke P itu kan sama dengan waktu itu kan jarak dibagi waktu itu kan sama dengan jarak dibagi kecepatan, ya kan ya. Jarak dibagi sama kecepatan. Gitu kan? Nah, jaraknya itu kan X. O ke P ini kan jaraknya X. Kecepatan itu kan cepat rambat gelombang yaitu V. Nah, gitu ya. Jadi nah, jadi akhirnya kalau ini kan kita ini kan rumus untuk mencari simpangan di titik P sebenarnya. Sedangkan di sini itu TO atau lama waktu titik asal getarannya itu bergetar. Nah, artinya apa? Artinya kalau ini itu sebenarnya ini adalah TP. Jadi ini adalah waktu getar dari titik P. Jadi kalau misalkan gini, misalkan titik O itu sudah bergetar misalkan selama 5 detik. Sedangkan dari titik O ke titik B itu perjalanannya itu dibutuhkan butuh waktu 2 detik. Ya, maka setelah titik O ini sudah bergetar 5 detik, ya, maka titik P itu baru bergetar 3 detik. Dari mana 3 detik? Kan 5 dikurangi lama perjalanannya di sini, 2. Gitu ya. Jadi kalau titik O itu sudah bergetar 2 detik, maka titik P ini baru mulai bergetar, kan gitu ya. Nah, jadi baru mulai bergetar. Kalau titik O itu sudah bergetar 3 detik, maka titik P baru bergetar 1 detik. Karena perjalanannya sendiri kan 2 detik ya.
Nah, seperti itu. Jadi artinya kalau dia di sini minus, ya minus. Itu artinya jadi gelombangnya itu lebih dulu melalui O daripada P. Gitu. Intinya gitu ya. Jadi bisa juga eh, misalkan dia ke kiri, ya. Bisa juga misalkan dia gelombangnya ke kiri asalkan titik O-nya berada di sebelah kanan gitu ya. Jadi misalkan ada gelombang seperti ini. Nah, misalkan ini P-nya di sini, O-nya di sini. Ya, O-nya di sini ya. Ya, dia bergerak ke sana. Ya, bisa jadi ke kiri ya. Tapi O-nya bergetar lebih dulu dan di sini pakai minus. Oke ya, saya kira bisa diterima. Oke, nanti kita lanjutkan nih. Oke, kita lanjutkan. Nah, tapi biasanya untuk lebih memudahkan ya, kita sepakatnya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan I. Simpangan gelombang saat T sama dengan 1 sekon dan X sama dengan 1 meter. Nah, berarti kita mau cari Y-nya nih berarti ya. Berarti nanti Y akan sama dengan amplitudenya 0,02. Oke. Sin kurung buka 10 pi dikaliin T-nya sama dengan 1. Ya, 1. Kemudian minus 2 pi, X-nya sama dengan 1 juga. Gitu ya. Oke, berarti ini 0,02 sin. Ya, sudutnya jadi 10 pi minus 2 pi. 10 pi minus 2 pi kan 8 pi ya. Sin 8 pi kembali lagi ke 0. Ya, kan sin 2 pi itu kembali lagi ke 0 ya. 2 pi itu kembali lagi ke sudut 0. Jadi kalau sin 0 kan 0 ya, berarti di sini 0 nih, ya. Oke, jadi simpangannya 0 pada saat T sama dengan 1. Oke. Lanjut kita ke J. Persamaan kecepatan gelombang. Nah, persamaan kecepatan gelombang berarti ini bukan kecepatan rambat ya, tapi kecepatan getaran ya, kecepatan getaran dari partikel yang dilalui oleh gelombang. Kan partikel yang dilalui oleh gelombang itu dia kan tidak bergerak horizontal. Dia tidak bergerak mengikuti mengikuti cepat rambat gelombang ya. Jadi dia tidak ikut arus gelombang. Tapi dia hanya bergerak naik turun saja ya, bergerak naik turun saja, bergerak harmonik dalam arah naik turun ya. Ini kita bicara gelombang transversal. Nah, maka kecepatan naik turun itu kan dia kecepatan gerak harmonik ya. Yaitu bisa kita turunkan berarti VY itu sama dengan dy per dt. Jadi turunan pertama dari simpangan kan. Nah, atau sama dengan apa? A omega gitu ya, cos. Ya, biasanya bentuknya kan sesuai dengan bentuk umum ini ya. Nah, omega t plus minus kx gitu ya. Nah, kalau ada theta nolnya ya plus minus theta nol. Oke, yang ini bisa kita hapus ya. Ini hanya untuk ilustrasi saja. Oke, kita lanjut di sini.
Kita teruskan untuk mencari VY. Oke, berarti langsung dimasukkan saja, kan sudah diketahui semua ya. Berarti 0,02 gitu ya. Dikaliin sama omeganya berapa? 10P ya. Dikaliin cos. Ya, ini sudutnya. 10pt min 2px. Oke, berarti sama dengan 0,2pi ya. 0,2pi cos 10pt min 2px. Oke. Udah bener ya? Ya, sambil dikoreksi. Oke, ini adalah persamaan kecepatan getarannya. Ya. Nah, ini J sudah. Sekarang kita ke K. Kecepatan maksimum. Nah, kecepatan maksimum itu berarti yang berarti amplitudonya. Ya, amplitudo dari kecepatan. Berarti kan di depan kosinus ini. Ya. Ya, jadi apa namanya? Bisa juga VY itu, kan VY itu sama dengan Vmax gitu ya. VY max cos gitu omega t plus minus kx misalkan gitu ya. Nah, di sini maka VY maksimumnya jadi sama dengan 0,2 pi gitu ya. Oke, langsung ke L, persamaan percepatan gelombang. Nah, ini persamaan percepatan AY itu berarti kita menurunkan di V per dt. Nah, V-nya VY ya. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan apa? Min omega kuadrat Y, gitu ya. Nah, berarti sama dengan minus omeganya tadi berapa? 10 pi. Nah, ini dikuadratin dikaliin Y. Nah, dikaliin 0,02 sin gitu ya. 10 pi T min 2 pi X. Oke. Nah, jadi berapa nih? 100 kali 2. Berarti min 2 pi kuadrat. Ya. Sin 10 pi T min 2 pi X. Oke. Ini adalah persamaan percepatannya ya, sambil dikoreksi lagi. Kemudian L, kemudian M. Nilai mutlak percepatan maksimum. Nah, nilai mutlak percepatan maksimum berarti diambil positifnya. Percepatan maksimum itu berarti yang di depan sin ini. Jadi kan AY itu ya, sama dengan AY max sin. Nah, ini boleh ya. Kita langsung saja ya. Berarti AY maksimumnya ya. Nilai mutlaknya ya, berarti ambil positif ya. Berarti sama dengan 2pi kuadrat. Kemudian lanjut sudut fase N. Saat T sama dengan 0,1 sekon pada X sama dengan 1/3 meter. Sudut fase itu yang ini namanya sudut fase ya. Yang mengikuti sin setelah sin ini itu kan sudut ya. Itu namanya sudut fase. Jadi sudut fasenya itu theta itu kan sama dengan 10 pi T gitu min 2 pi X gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan kita masukkan 10 pi, T-nya adalah
0,1 minus 2B, X-nya adalah sepertiga ya. Oke, berarti sama dengan 10 kali 0,1 Pi ya. Pi dikurangi sama 2/3 Pi ya. Nah, berarti hasilnya sama dengan sepertiga Pi ya. Oke, sambil dicek, saya kira sudah betul ya. Jadi sudut fase pada saat T sama dengan 0,1 dan X sama dengan sepertiga meter adalah sepertiga Pi. Ya, sudut fasenya sepertiga Pi. Langsung yang terakhir nih, tentang fase. Jadi hubungan fase sama sudut fase, jadi theta itu sama dengan 2B dikaliin fase. Fasenya yang seperti ini. Ya. Ya, atau boleh kalau fase itu boleh juga langsung pakai rumus yang ini ya. Kita boleh menggunakan yang ini atau langsung pakai rumus boleh. Jadi fase itu sama dengan Ft gitu ya. Minus X per lambda ya, berarti sama dengan F-nya berapa? F-nya tadi 5 ya. 5 dikaliin sama T-nya 0,1. Oke. Min X per lambda, X-nya adalah sepertiga. Sepertiga. Lambdanya adalah 1. Oke. 5 kali 0,1 0,5 ya. Ya, berarti Ft-nya itu berarti fasenya sama dengan setengah ya dikurangi sama sepertiga ya. Nah, jadi berapa ini? Jadikan per 6. 3/6 sama 2/6. Ya, 3/6 dikurangi 2/6. Jadi 1/6 ya. Oke, 1/6. Oke, demikian soal tentang gelombang berjalan sudah kita selesaikan. Kita akan membahas soal-soal tentang gelombang lagi mungkin ya di video yang berikutnya.